GeoGebra itu adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multiplatform. Ya. Kemudian GeoGebra juga menggabungkan kemudahan penggunaan perangkat lunak geometri dinamis dengan kekuatan dan fitur-fitur sistem aljabar komputer atau computer algebra system untuk pembelajaran matematika. Jadi di sini ada kemudahan tapi sekaligus ada kekuatan. Ya. Mengapa gitu ya? Kemudian kita lihat apa sih kelebihan dari GeoGebra. Yang pertama, menyediakan fasilitas lembar kerja. Jadi bukan hanya grafik, ya, bukan hanya visual grafis, tetapi juga ada spreadsheet yang bisa digunakan untuk menganalisis data. Kemudian yang kedua, mudah digunakan. Kemudian merupakan perangkat lunak yang bebas digunakan, ya. Tersedia untuk berbagai jenis komputer dan telah diterjemahkan ke lebih dari 35 bahasa. Yang pertama, dia itu sangat memungkinkan untuk digunakan untuk demonstrasi, simulasi, dan visualisasi konsep matematika yang abstrak menjadi bentuk yang nyata dan mudah dipahami oleh siswa. Ya. Dan satu lagi, apalagi jika ide berbentuk interaktif, ya, itu menyenangkan bagi siswa. Kemudian adalah sebagai alat bantu konstruksi, ya, dengan alat-alat tools atau konstruksi pada toolbar. Ya. Kemudian untuk alat bantu eksplorasi dan penemuan matematika, dan sebagai perangkat lunak pembangun bahan ajar. Nah, nanti ibu di sini bisa ibu bapak bisa menjadikannya sebagai alat peraga, ya. Kita juga kalau menggunakannya sebagai perangkat soal juga ini sangat memungkinkan, ya. Dan yang selanjutnya adalah digunakan untuk menyelesaikan atau memverifikasi permasalahan matematika. Bagaimana menjalankan GeoGebra? Untuk mendapatkan programnya, kita bisa mengunduhnya secara bebas di www.geogebra.org. Ya. Kemudian komputer yang ingin menjalankannya tadi juga bebas semua jenis, tetapi harus sudah diinstal program Java dengan minimum versi 5. Antarmuka dasarnya ada 3 komponen, ya, namun beberapa komponen itu dapat yang muncul dan dijadikan sebagai pembantu, ya. GeoGebra itu menawarkan 2 representasi objek, yaitu representasi aljabar dalam bentuk numerik dan juga representasi geometri yang menampilkan objek tersebut dalam bentuk visual. Ya. Kemudian hasil proyek kita, hasil kerja kita yang dikerjakan di aplikasi GeoGebra ini bisa kita gunakan, ya, karena bisa diekspor, ya, bisa diekspor, kemudian bisa juga diolah lagi dengan aplikasi yang lain. Ini adalah tampilan dari GeoGebra, ya. Di sini ada berkas jendela, ya. Ini adalah tool yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini adalah titik, ya. Titik banyak sekali sesuai kebutuhan. Kemudian ini garis, ini posisi garis, ini poligon atau segi banyak, ini lingkaran, kemudian elips dan seterusnya, ya. Kemudian yang saya sebutkan tadi tampilan aljabarnya adalah di sini, ya, tampilan aljabar. Kemudian ini untuk tampilan 2 dimensi di sini, ya. Kita bisa keluarkan tampilan 3 dimensinya. Ini keluar adalah tampilan 3 dimensinya, ya. Nah, Bapak dan Ibu, tampilan ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, ya. Misalkan yang pertama adalah kita akan membuat titik, ya. Misalkan, ya, titik. Nah, titik ini bisa kita langsung gambarkan di sini, ya. Kemudian di sininya muncul di aljabarnya titik A ini adalah koordinatnya 5.3. Titik ini juga bisa disimpan, dimasukkan di sini, di input dimasukkan, ya.
Misalkan kalau titik itu simbolnya B, huruf besar ya. Kemudian kita masukkan misalnya koordinatnya titik B itu misalkan adalah 9,6 misalkan. Nah, langsung muncul di sana ada ya, titik B adalah 9,6. Semua tampilan ini saling berhubungan. Artinya yang kita masukkan di aljabar berhubungan masuk ke grafik. Begitu juga ya, jika perubahan kita lakukan di grafik, misalkan kita hapus ini ya, maka di aljabarnya juga berpengaruh ya, seperti itu ya. Nah, kita mau membuat sudut, misalkan sudut dengan ukuran tertentu. Misalkan kita tinggal memberikan titik di sini ya. Kemudian titik lagi di sini, nanti keluar dia minta berapa derajat sudut yang akan kita buat. Misalkan kita membuatnya adalah 50 derajat ya. Oke, misalkan ya. Nah, maka tugas kita adalah sekarang ya, memperjelasnya dengan garis ya. Dengan garis dari A ke sini, misalkan ya, dari sini ke sini. Kubus tuh, yang melewati titik A, B. Nah, ya. Kemudian satu lagi ya, kita buat lagi di sini di input ya, kubus yang melewati titik C, B. Oh, bukan di situ yang kita inginkan ya, berarti kita salah menginput, bukan CB tetapi BC. Nah, di sana ya. Kemudian satu lagi di sini adalah kubus ya, kubus yang melewati titik CA. Satu lagi kubus yang melewati AC. Salah ternyata, berarti harus CA ya. Nah, ya, kita di sini bisa menentukan misalkan luas ya, luas. Tuh lama banget ngekliknya. Ini ada titik misalkan kita yang akan dicerminkan, harus pelan-pelan ya. Nah, kemudian ini kita akan melakukan pencerminan ya, mana yang dicerminkan. Misalkan yang dicerminkannya adalah bidang ini, akan dicerminkan terhadap garis ini, maka itu langsung ada di sana ya. Atau kita cerminkan ini ke garis yang ini. Nah, itu ya. Atau kita misalkan membuat garis ya, kita membuat garis di sini ya. Nah, maka kita akan mencoba mencerminkan bidang ini ke garis yang ini. Nah, itu ya, otomatis ini akan muncul ada di sini ya. Kita akan membuat kubus ya, akan membuat kubus. Maka misalkan kita gunakan di sini ada 2 titik ya, kemudian kita gunakan garis ya, dan perintahkan di sini cukup dengan 2 titik ya. Kita hanya tinggal menuliskan buatlah sebuah kubus yang melewati titik A dan B. Nah ya, jadilah ini adalah tampilan 2 dimensinya ya, dan di sini adalah tampilan 3 dimensinya. Kita bisa langsung klik lagi di sini, kita cari net. Net itu adalah untuk jaring-jaring. Ya, kita jauhkan, ini adalah tampilan yang 2 dimensinya ya, dan ini adalah tampilan yang 3 dimensinya ya, jaring-jaringnya. Nah, itu ya, Ibu dan Bapak, yang ininya bisa dihilangkan ya, titik-titik sininya. Ini ketika saya klik jaring-jaring, di sini ada slider ya.
Slider ini untuk apa? Slider ini kalau kita gunakan ini jadinya seperti ya, insya Allah ini anak-anak suka Pak ya. Nah, bisa kita beri warna ya, biasanya kita beri warna yang berhadapan ya, untuk lebih menunjukkan kepada siswa yang berhadapan. Misalkan kita beri warna yang sama ya, sisi yang berhadapan kita beri warna yang sama. Alhamdulillah, ini harus banyak rem tangannya Pak ya. Berarti kita sekarang sudah punya ya. Ini kemudian ini adalah slidernya yang tadi saya bilang ya. Nah, Ibu Bapak, pekerjaan ini bisa disimpan ya Bu ya, bisa disimpan, bahkan kita bisa membuat animasinya untuk ini ya. Kalau menyimpan di mana ya, misalkan kita simpannya adalah di berkas, kemudian diekspor ya, diekspor terserah mau dalam bentuk GIF atau dalam bentuk gambar ya. Misalkan kita di GIF ya, dalam bentuk GIF, nah muncul seperti ini ya. Ya, akhirnya kalau kita simpan sebagai GIF jadinya seperti itu. Itu ya, itu. Kemudian kalau misalkan ya, kalau misalkan kita simpannya tadi kan GIF-nya itu ada dua pilihannya ya. Kalau pilihan yang kita simpan adalah luncuran ya, atau slider, maka tampilnya seperti tadi ya. Tapi kalau misalkan horizontal atau putaran yang kita pilih ya, maka GIF-nya adalah seperti ini. Sebentar Pak. Nah ya, jadi bentuk perputarannya seperti ini itu ya. Kita juga bisa membuat animasinya untuk ini ya, misalkan dengan bantuan di sini ya, tombol ya. Misalkan kita mau membuat tombolnya adalah play ya. Nah, tombol play itu perintahnya adalah start animation di yang B ini ya. B yang kita simpan, kemudian true ya, artinya benar gitu ya. Oke, nah kalau kita klik ini ya, kalau kita klik ini ya, dan kita bisa satu lagi tombolnya, misalkan tombol stop ya, tombol stop. Nah, tombol stop itu adalah start animation, kemudian B, tapi di sini adalah form ya. Oke, kita buat tombolnya ya, maka kita bisa play, sini stop, dia akan berhenti. Sekarang kita membuat bentuk yang lain ya, misalkan adalah tabung. Kita akan membuat tabung, berarti di sini dulu di dua dimensinya, dan dasarnya bentuk tabung itu adalah lingkaran ya, maka kita akan membuatnya dari lingkaran ya. Lingkaran dengan pusat melalui titik ya, misalkan ya, sini buat titik, maka ketika kita tarik akan otomatis jadi lingkaran, dan ini adalah jari-jarinya 3. Kalau ini berarti jari-jarinya 2 ya. Nah, kemudian kita akan membuat slider ya. Kalau tadi kalau kita buka net atau jaring-jaring, slidernya otomatis ya. Tapi kalau di sini slidernya itu harus dibuat ya. Nah, slider untuk apa yang kita akan buat? Yaitu slider untuk
jari-jari. Nah, ya. Jari-jari itu simbolnya adalah R, ya. Kita R luncuran misalnya. Misalkan ini kita 0 ya, 5, kemudian kenaikannya oke. Nah, ya. Ini sudah ada luncuran untuk R atau untuk jari-jari ya. Kita ketiga dimensinya, maka kita akan membuat sebuah silinder dengan tinggi dari A ini ke misalkan ke 5. Boleh ya. Dari situ ke 5. Kita dengan jari-jari, karena kita sudah buat slidernya, jadi jari-jarinya di sini kita tuliskan R, bukan angka lagi ya, karena sudah di slider tadi ya. Oke. Ya, nah ini slidernya ini, kemudian untuk apa sih slider itu? Nah ya, ketika kita memainkan, ya Allah ya, ketika kita memainkannya ini ya, maka R-nya bermain ya Pak, R-nya bermain ya sesuai dengan yang kita inginkan, dan yang di sebelahnya di sini juga bermain ya Pak ya, volumenya bermain. Ketika kita R-nya 1, di sini bisa kita lihat berapa volumenya gitu ya. Nah, berapa volumenya ketika kita R-nya 1 adalah di sini ya 15,71 ya. Kemudian kalau misalkan R-nya 2 ya, berapa volumenya di sini terlihat ada, yaitu 62,83 ya. Dan misalkan ini cara yang lain lagi, misalkan di titik A adalah di sini. Nah, ya. Kemudian ini juga masih bisa membuat tabung. Kita masukkan di sini input titik B sama dengan ya koordinatnya 0,0 misal 0,6 ya, karena dengan tinggi ya B-nya muncul ya. Jadi bisa salah satu titik, kemudian input 006 ya, 006-nya itu adalah untuk tingginya ya. Kemudian kita buat slider lagi. Slider itu di 2 dimensi ya. Nah, ya, untuk jari-jari. Nah, kemudian ini tabung untuk keperluan yang lain Pak ya. 0 terus 5, kenaikannya 0,01. Ini sebenarnya berapa saja Bu ya. Tapi karena tingginya kecil ya, maka kemudian kita buat silinder ya di sini di 3D ya. Di 3D kita buat ke sini ke piramida, kita pilih silinder ya. Silinder dari A sampai ke sini, misalkan ke B dengan jari-jari R, karena kita sudah buat slider. Oke. Ya, kita sama, tapi misalnya kita buat slider di sini. Nah, misalkan kita mau memasukkan, kita pilih bola dengan pusat dan jari-jari, lupa sih ya. Bola dengan pusat dan jari-jari. Pusatnya tadi di sini ya. Dari sini pusatnya, kemudian kita tuliskan tadi jari-jarinya adalah R ya. Jari-jarinya mengikuti jari-jari tabung. Kalau kita geser ke sini ya, yang mengikuti ya. Kemudian di sini kita bisa lihat langsung volume tabung dan volume bolanya yang mengikuti. Nah, ya, seperti itu. Menarik sekali. Nah, apakah GeoGebra bisa digunakan offline? Oh iya, tadi kan saya sudah sebutkan ya. Ya, ini offline asal diinstal itunya ya. Asal diinstal. Meskipun misalkan di GeoGebra kalau kita menginstal itu di GeoGebra juga punya GeoGebra Tube. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan itu misalkan untuk mengambil ada karya-karya ya yang sudah dipublikasikan,
karya-karya yang menggunakan GeoGebra itu adalah di GeoGebra Tube. Nah, kalau mau menggunakan itu baru harus online ya. Tapi kalau misalkan menggunakan aplikasi ini tidak harus online. Meskipun misalkan Bapak Ibu ekspor konten kemanapun itu ini adalah aplikasi mandiri ya. Jadi tidak harus terkoneksi oleh internet ya. Berarti saya share konten lagi yang itu ya. Pak Alam membuat bangun datar di koordinat kartesius dan men-share hasilnya ke soal. Ini tadi saya udah buat ya Pak ya. Pak. Tadi saya ini sudah buat. Betul, tinggal diekspor Pak. Diekspor misalkan diekspor ke clipboard ya. Kalau misalkan clipboard, misalkan kita mau ngekspornya ke saya buka Word ya Pak. Kita ngekspornya ke Word. Nah, tunggu sebentar. Nah, seperti ini Pak. Kita tinggal mengolahnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, akhirnya selesai sudah meskipun banyak kendala. Nah, untuk itu kami mohon maaf ya. Di sini hanya satu yang saya ingin tekankan, bahwa GeoGebra ini adalah aplikasi yang sangat membantu ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu dengan mengeksplornya itu ya, dengan mengeksplornya dengan segala kemampuan Bapak dan Ibu, nanti hasilnya akan lebih hebat lagi dari apa yang saya dapatkan atau apa yang saya berikan pada malam hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.